Lebanon akan klaim perairan kaya gas yang disengketakan dengan Israel. Perdana Menteri sementara Lebanon pada Senin menyetujui draft dekrit untuk memperluas klaim wilayah perairan kaya gas yang disengketakan dengan Israel. Hassan Diab menandatangani dokumen tersebut setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertahanan sebelumnya menyetujuinya. Dilaporkan Reuters 13 April 2021, amandemen tersebut akan menambah sekitar 1.400 km persegi ke zona ekonomi eksklusif yang diklaim oleh Lebanon dalam pengajuan aslinya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Draft dekrit yang berkaitan dengan amandemen keputusan awal 6.433 tahun 2011 sekarang telah dirujuk ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan sebelum permintaan ke PBB untuk klaim resmi dan mendaftarkan koordinat baru untuk zona maritim Lebanon. Negosiasi antara Lebanon dan Israel diluncurkan pada Oktober untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun pembicaraan yang merupakan puncak dari 3 tahun diplomasi yang ditengahi Amerika Serikat telah terhenti. Saya berharap keputusan itu akan ditandatangani karena semua orang Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri dan Presiden prihatin tentang ini, kata Menteri Pekerjaan Umum Michel Najar pada konferensi pers sebelumnya pada hari Senin. Kami tidak akan menyerahkan 1 inci pun dari tanah air kami atau setetes air pun, dan bahkan tidak akan menyerahkan 1 inci pun martabat bumi pertiwi kami, kata Najar. Israel sudah memompa gas dari ladang lepas pantai yang besar, tetapi Lebanon belum menemukan cadangan gas komersial di perairannya sendiri. Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan langkah terbaru Lebanon akan menggagalkan pembicaraan daripada membantu bekerja menuju solusi bersama. Tindakan sepihak Lebanon tentu saja akan dijawab dengan tindakan paralel oleh Israel, katanya. Lebanon di tengah krisis keuangan yang parah yang mengancam stabilitasnya sangat membutuhkan uang tunai karena menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak Perang Saudara 1975 sampai 1990. Sengketa wilayah Palestina versus Israel, Joe Biden pastikan bantu Palestina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya menentukan sikap dalam sengketa wilayah kedaulatan antara Palestina dan Israel. Kepada PBB via pelaksana tugas Duta Besar Amerika Richard Mills, pemerintahan Joe Biden memastikan bahwa pihaknya akan membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina lewat skema yang disetujui. Kami akan mendukung kesepakatan bersama yaitu solusi 2 negara di mana Israel akan hidup berdampingan dengan negara Palestina secara damai dan aman, ujar Mills dalam sidang Dewan Keamanan PBB Selasa 26 Januari 2021. Tidak berhenti di situ, Mills juga menyatakan bahwa pemerintahan Joe Biden akan mengaktifkan lagi bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Hal itu, kata Mills, merupakan bagian dari rencana Joe Biden untuk membuka kembali misi diplomatik dengan Palestina. Perihal kebijakan normalisasi hubungan dengan Israel yang merupakan peninggalan Donald Trump, Mills memastikan hal tersebut akan tetap ada. Namun pemerintahan Joe Biden akan menegaskan bahwa urusan normalisasi hubungan dengan Israel terpisah dari urusan wilayah kedaulatan Israel Palestina. Kami akan tetap membujuk negara-negara di Timur Tengah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, kami tidak akan menganggap sebagai pengganti kedamaian Israel-Palestina, ujar Mills menegaskan. Sebagaimana diketahui, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung lama. Kedua negara masih berdebat soal bagian-bagian yang masuk dalam wilayah kedaulatan masing-masing. Dalam prosesnya, posisi Israel terhadap Palestina kian kuat, walaupun sejumlah warganya menempati secara ilegal pemukiman di tepi barat Israel, berniat mencaplok daerah itu dari Palestina. Palestina menolak karena menurut mereka hal itu tidak sejalan dengan solusi 2 negara.
Palestina kian was-was ketika mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel ke Yerusalem. Hal itu sama saja mengaku Yerusalem sebagai bagian Israel, padahal statusnya masuk dalam perdebatan wilayah kedaulatan Israel dan Palestina. Masalah itu diperburuk dengan dicabutnya bantuan Amerika ke Palestina dan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Keduanya ide Trump. Bagi Palestina, daya tawar Israel kian kuat dengan dukungan berbagai negara Arab, meski negara-negara Arab meyakinkannya bahwa normalisasi disetujui selama aneksasi tepi barat tidak dilakukan. Palestina tetap merasa dikhianati. Ketika Joe Biden memenangi Pilpres Amerika Serikat, Palestina melihatnya sebagai kesempatan untuk menyetarakan dudukan lagi. Menteri Luar Negeri Palestina mengatakan pihaknya bersedia membuka dialog perdamaian dengan Israel melalui mediasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. Namun resolusi hukum internasional harus menjadi acuan. Erdogan tampar keras Israel. Kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah, jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya. Palestina adalah garis merah kami tidak akan menerimanya. Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk memulihkan perbatasan sebelum Perang 6 Hari pada 1967 dengan kemungkinan pertukaran teritorial. Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbaka Yerusalem yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi. Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab, termasuk juga dengan negara Turki. Di sisi lain,